Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Soekarni Chandra, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 3 Balikpapan, ingin berbagi praktek baik kepada teman-teman semua. Praktek baik yang akan saya bagikan adalah GPS, yaitu Gerakan Peduli Siswa. SMK Negeri 3 Balikpapan adalah salah satu SMK favorit yang ada di Balikpapan. Terbukti dari PPDB dalam setiap tahun pendaftarnya mencapai 1.000 orang. Namun yang diterima hanya sekitar 536. Ini menandakan bahwa memang SMK Negeri 3 Balikpapan ini adalah sekolah favorit yang ada di Balikpapan. Sekalipun SMK Negeri 3 Balikpapan adalah sekolah favorit, namun perlu diketahui bahwa orang tua siswa yang daftar di SMK Negeri 3 Balikpapan ini hampir 90% itu memiliki penghasilan 5 juta ke bawah. Ditambah lagi ada sekitar 36% itu siswa-siswinya terkadang tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, tentu hal ini akan membawa dampak proses belajar mengajar di kemudian hari. Karena ketika orang tua tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai anak-anaknya terhadap fasilitas-fasilitas sekolahnya, kemudian ditambah siswa-siswi yang tidak sesuai dengan jurusan atau program studi mereka, tentu akan menghambat prestasi belajar mereka. Nah, tentu hal ini tidak bisa kita diamkan. Mereka yang sudah terlanjur untuk mendaftar di SMK Negeri 3 Balikpapan adalah tanggung jawab sepenuhnya sekolah ini untuk membina anak-anak sehingga memiliki potensi yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itulah sekolah, dalam hal ini ide dari kepala sekolah untuk menggaungkan yang namanya GPS. GPS bukan Global Positioning System, ya, tetapi hampir mirip karena GPS itu mencari seseorang pada titiknya, tapi GPS ini adalah Gerakan Peduli Siswa. Ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya ada pada siswa tersebut. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Pertama adalah tantangan dari guru itu sendiri, kemudian dari siswa, dan dari orang tua siswa. Tantangan dari guru, itu biasanya gurunya adalah guru yang tidak memiliki visi ke depan. Seakan-akan dia mengatakan, ngapain neko-neko orang diam-diam saja udah digaji. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita basmi. Pemikiran-pemikiran yang tidak mendidik dan tidak membangun. Kemudian yang kedua adalah tantangan dari siswa. Dari awal tadi dikatakan bahwa tantangan dari siswa ini adalah siswa-siswa yang tidak berminat sekolah di jurusannya, kemudian dia masuk ke dalam jurusan yang tidak diinginkan. Dalam tanda kutip, yang penting dia sekolah di negeri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian yang permasalahan yang ketiga adalah permasalahan dari orang tuanya. Terkadang orang tuanya tidak memberikan kondisi yang sebenarnya dari kondisi peserta didik. Nah, dari ketiga tantangan inilah yang nantinya akan kita habiskan, kita basmi dengan program GPS. Guru harus mengerti tentang kondisi anak yang sebenarnya. Mereka tidak serta-merta memberikan hukuman atau punishment kepada anak tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Maka banyak program-program kita yang memberikan dedikasi, memberikan pendidikan kepada anak terhadap anak-anak yang mungkin saja dia terlambat sekolah. Terlambat sekolah, kita harus melihat kondisi yang sebenarnya. Jangan-jangan dia terlambat sekolah mungkin karena tidak memiliki kendaraan. Dia terlambat sekolah karena tidak memiliki uang untuk membayar angkot dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, ada program kita namanya adalah door prize pembelajaran. Setiap anak yang terlambat, kita anjurkan atau kita beri dia door prize pembelajaran untuk mencabut kupon pembelajaran. Nah, dari kupon pembelajaran inilah dia kemudian mengambil, kemudian membaca dari setiap kupon pembelajarannya itu. Kemudian dia melakukan apa yang dibacanya tersebut. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini kita siapkan namanya klinik belajar. Nah, dari klinik belajar ini guru-guru mencoba untuk memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak yang tadinya malas belajar termotivasi untuk belajar. Dan ada lagi program kita, program kita terkait GPS itu adalah yang mungkin jarang orang menggunakan sistem ini, yaitu kompensasi prestasi terhadap kompetensi belajar. Apa maksudnya nih prestasi ini? Nah, maksudnya ketika anak-anak memiliki prestasi, entah itu prestasi akademik, prestasi non-akademik, atau prestasi apapun yang mengharumkan
nama sekolah, nama kotanya, atau nama provinsi, bahkan nama Indonesia, maka dia harus diberikan kompensasi terhadap pengerjaan dari kompetensi pembelajarannya dia. Hal yang terpenting adalah mendengarkan aspirasi dari peserta didik. Banyak ketika kita mendengarkan aspirasi peserta didik, ternyata mereka bisa mengeksploitasi diri mereka, sehingga dari mereka yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak didik yang akan mengikuti lomba. Lomba apapun kita fasilitasi, selama itu bisa membawa nama sekolah dan kemudian lembaga yang mengadakan resmi, kemudian perlombaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia, semuanya kita fasilitasi. Dan hasilnya, yang pertama, dari segi guru akan semakin terbiasa dengan care kepada siswanya. Terbukti dari banyaknya guru-guru yang sudah mengajak anak-anak untuk melakukan proses belajar mengajar di luar kelas. Di dekat sekolah SMK 3 ini ada hutan kota yang mana guru-gurunya mengajak anak-anak untuk ke hutan kota. Cukup murah, tetapi bermakna bagi anak-anak semuanya. Ini dari segi guru, ya. Kemudian yang tadinya guru-guru atau sekolah ini dalam setahunnya itu bisa anak-anak peserta didik itu tidak naik itu 30 sampai 40 orang anak, tetapi tahun kemarin, bahkan mungkin ini insya Allah tahun ini semuanya anak-anak lulus semuanya. Dan sekarang sudah berkurang anak-anak yang pindah sekolah, ya, karena semuanya merasa nyaman di SMK Negeri 3 Balikpapan ini. Nah, keaktifan anak-anak juga semakin meningkat, ya. Terbukti setiap akan upacara bendera setiap hari Senin itu ada anak-anak yang tampil untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain, ya, di dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, kemudian ada yang menggunakan bahasa Jepang, ya, semuanya ikut aktif untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa anak-anak semakin berani untuk bisa tampil ke depan memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada anak-anak yang lain. Ada 5 orang anak yang berhasil di prestasi akademik di tingkat level provinsi dan 96 non akademik, ya, memiliki prestasi baik itu di level kota maupun di level provinsi. Gerakan Peduli Siswa yang diprogramkan oleh Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Haji Sukarni Chandra, bertujuan untuk membantu siswa kebutuhan yang sifatnya urgent yang belum bisa terpenuhi oleh orang tua. Dengan adanya program Gerakan Peduli Siswa ini berdampak positif bagi siswa. Dengan demikian, rapot pendidikan pastinya meningkat. Dengan adanya program GPS yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Balikpapan, kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Balikpapan lebih giat untuk belajar dan juga datang sekolah untuk memotivasi kami dalam meningkatkan prestasi kami dalam hal akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah, setelah SMK Negeri 3 Balikpapan menerapkan GPS, di dalam kenyataannya SMK 3 mengalami kemajuan, ya, baik itu prestasi anak-anak, dan rapot pendidikan SMK Negeri 3 juga mengalami kemajuan, ya, seperti literasi, kemudian numerasi, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, semua variabel-variabel yang ada di rapot pendidikan itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kami memberanikan diri untuk mengimbaskan program yang baik ini ke berbagai sekolah, diantaranya adalah SMK Negeri 4 dan SMK Erlangga, ya, di dalam berbagi praktek baik. Dan alhamdulillah di SMK Negeri 4 antusias dari guru-gurunya cukup bagus. Kemudian di SMK Erlangga juga cukup bagus. Dan saya berharap program ini bisa dikembangkan di berbagai sekolah, mengingat program ini, program Gerakan Peduli Siswa ini sangat dibutuhkan sekali di dalam era pada saat ini. Program GPS ini, Gerakan Peduli Siswa ini memberikan kontribusi yang besar kepada anak-anak didik kita. Untuk itu, ada moto yang semuanya paham di SMK 3, berani berubah menjadi terbaik. Inilah moto kami, sehingga SMK 3 ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.